Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom. Hari ini kita akan uh, pelajari tentang hakikat dari haji dan kurban bagian ketiga. Alhamdulillah, insya Allah ibu-ibu semua di sini dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya dari yang akan diajarkan oleh Pak Ustadz Ali Agus. Silahkan, Kang Ali. Baik, terima kasih Bu Evi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mau belajar ya dari pedoman hidup kita, yaitu Alkitab Al-Quran, yang mana nanti Al-Quran akan memberikan kepada kita pelajaran, Al-Quran akan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat istimewa agar kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan maunya Allah. Dan hari ini kita akan lanjutkan tema kita tentang hikmah dari haji dan kurban, yang mana di 2 pertemuan kemarin kita telah membahas tentang haji, ya, mulai dari rukun haji sampai dengan istilahnya hakikatnya, ya. Jadi kita belajar dari mulai secara syariat kita menjalankan ibadah haji, secara hakikat yang kita jalankan kita mengerti. Sehingga pulang dari haji kita akan menjadi haji yang mabrur, ya, bukan haji yang hanya mabur doang gitu ya, tapi haji yang mabrur, yang mana kita tahu bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi yang mampu, ya, dan ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, tapi di sini jangan sampai ya kita beribadah haji karena rukun Islam. Jangan sampai kita beribadah haji karena kewajiban. Tapi luruskan niat kita bahwa kita beribadah haji karena siapa? Karena Allah semata. Gitu. Nah, dari niat kita tambahkan lagi, setelah niat biasanya kita berikhtiar ya agar kita bisa berangkat haji. Setelah ada niatan untuk berangkat haji, kita menabung ya, karena sekarang kalau tanpa menabung ya kita nggak mungkin bisa menunaikan ibadah haji secara ritual ya. Dengan kita istilahnya menabung lalu kita mendaftarkan diri, makanya nanti kita bisa mendapat nomor porti, karena sekarang subhanallah ya untuk berangkat beribadah haji itu antriannya sangat istimewa sampai puluhan tahun ya, ada yang 25 tahun 30 tahun, paling cepat mungkin 5 sampai 10 tahun. Itu pun kalau istilahnya kita udah daftar, apalagi yang belum daftar gitu. Nah, makanya di sini setelah niat kita berikhtiar, berusaha, lalu nanti pada saat pelaksanaan haji, biasanya kalau kita sudah mempersiapkan diri, kita harus siap dengan bekal hajinya. Kemarin kita udah bahas, ya ini saya sedikit review bahwa bekal dari ibadah haji adalah takwa. Ya, yang mana kita tahu takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji kita harus berbekal takwa, berarti sebelum beribadah haji takwanya sudah terbentuk. Apa itu? Selalu mohon ampun kepada Allah. Gimana caranya? Perbanyaklah kita beristighfar, lalu perbanyak dengan beristighfar, lalu
kita pun tidak tinggal ya dengan sholat yang 5 waktu kita. Ya, jadi memperbanyak di sini bukan berarti jumlah rakaat terus ditambah, bukan. Ya, tapi kita lebih condong kepada ritual dan aktual. Secara ritual kita mengucapkan, ya, baik itu dalam sholat ataupun dalam zikir. Secara aktualisasi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya berbicara di mulut, tidak hanya berkata-kata, tapi kita implementasikan ketakwaan kita tadi. Dengan cara bagaimana? Menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Lalu apalagi? Menahan amarah. Lalu apalagi? Memaafkan kesalahan orang lain dan selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi pada saat kita sudah berbekal itu semua, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang takwa, insya Allah berarti kita sudah memiliki modal takwa. Sehingga nanti begitu kita berangkat ke tanah suci, kita akan meninggalkan segala kehidupan kita yang kelam. Makanya tanggalkanlah terompahmu atau tanggalkanlah segala kebiasaanmu yang buruk, ganti dengan yang baik, yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan jadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, makanya begitu kita nanti masuk lembah suci atau kotak suci, ya, kita berganti dengan yang namanya ihram. Nah, ihram salah satu rukun dalam mengerjakan ibadah haji ataupun umroh juga. Makanya dengan kita sudah niat lalu kita berihram, berarti kita sudah menanggalkan segala apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini mungkin menurut kita sudah baik, di mata Allah belum baik, atau mungkin selama ini kita merasa sudah diri paling baik. Tanggalkan itu semua. Ya, ganti dengan pakaian ihram atau pakaian yang suci bersih gitu. Jadi secara syariat kita menggantinya dengan pakaian yang tidak berjahit, yang berwarna putih, ya, atau yang disebut pakaian ihram. Secara hakikatnya ihram itu berarti menanggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan yang baik. Nah, setelah berihram biasanya begitu kita sampai di lembah yang suci, ya, biasanya kita melaksanakan tawaf. Nah, di saat kita melaksanakan tawaf, mengitari Ka'bah, tawaf itu artinya mengelilingi atau mengitari Ka'bah. Secara syariat kita berputar 7 putaran, ya, dengan membaca doa-doa tertentu. Hakikatnya dari kita mengelilingi Ka'bah itu kita harus paham bahwa Ka'bah itu merupakan simbol dari aturan Allah. Yang selama ini kita menjadikan Ka'bah itu sebagai rumahnya Allah, ya. Kalau kita menjadikan Ka'bah sebagai rumahnya Allah, nanti pemikiran kita akan menjadi istilahnya terfokus bahwa seolah-olah Allah ada di dalam Ka'bah. Tapi kalau kita jadikan Ka'bah itu sebagai simbol dari aturan Allah, maka di saat kita mengelilingi Ka'bah dengan tawaf, ya, kita harus paham, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim berkata, jadikanlah rumahku ini, ya, atau rumah Allah ini, ya, sebagai tempat yang suci, ya, bagi orang-orang yang ruku, yang sujud, maka bersihkanlah rumahku ini. Jadi berarti di saat kita berputar mengelilingi Ka'bah berarti kita sedang membersihkan, mensucikan rumah Allah. Gitu. Nah, sementara rumah Allahnya yang mana? Bukan berarti kita harus ngelapin Ka'bah, ya. Berarti kita harus membersihkan hati dan pikiran kita. Kenapa? Qalbu mu'min baitullah. Bahwa rumahnya Allah itu ada di hati dan pikiran manusia itu sendiri. Nah, sementara Ka'bahnya itu sebagai simbol dari aturan Allah. Aturan Allahnya ada di mana yang bisa memberkahi manusia, yang bisa membuat manusia itu aman jika masuk ke dalamnya. Bukan berarti kita masuk ke dalam Ka'bah yang membuat kita aman. Tapi kalau kita masuk ke dalam aturan Allah dan aturan Allah sudah ada di hati dan pikiran kita, insya Allah kita akan merasa aman di situ. Nah, makanya tawaf di sini mengelilingi Ka'bah dalam rangka apa? Secara hakikatnya membersihkan hati dan pikiran agar kita bisa masuk ke dalam aturan Allah, dan kita tahu aturan Allah ada di mana? Di Al-Qur'an. Ya, makanya orang yang sudah bertawaf dia akan berusaha untuk apa? Menjadikan Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dan pelajaran. Kenapa? Karena semua aturan-aturan Allah ada di situ semua. Agar kita merasa aman nanti masuk ke dalam aturan Allah, maka Qurannya harus dibaca, dipelajari, dipahami, simpan dalam hati dan pikiran, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik dan benar. Nah, itulah hakikat dari tawaf. Selesai tawaf, biasanya kita melanjutkan dengan sa'i. Nah, sa'i itu merupakan
ritual, mulai dari Safa dan Marwah. Nah, sa'i sendiri itu diambil dari perjalanan, ya, atau dari kisah, ya, dari perjalanan kisahnya Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, di mana saat itu Siti Hajar melahirkan, ya, konon ceritanya dia melahirkan seorang bayi yang namanya Ismail, dan dia mencari, ya, air, gitu. Dia berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, terus mencari. Dapat airnya? Tidak. Tapi Allah memberikan, ya, kepada Siti Hajar untuk apa? Terus berusaha. Walaupun dia berusaha dari Bukit Safa ke Marwah terus sampai 7 kali dia bolak-balik nggak mendapatkan air, tapi terpancarlah yang sampai sekarang disebut air Zamzam. Nah, air Zamzamnya ada di Bukit Safa atau di Bukit Marwah? Tidak ada di sana, ya. Nah, makanya di sini kita ambil pelajarannya, Pak, bahwa kita berusaha, bekerja keras. Sekeras apapun kita usaha, pasti akan menemukan hasilnya. Walaupun kita hasilnya tidak di situ, mungkin di tempat lain kita akan mendapatkan hasil. Jadi intinya kita harus optimis, berusaha, dan bekerja keras. Jadi saya di sini mengajak seluruh umat manusia, khususnya umat Islam yang mengerjakannya, agar supaya tidak mudah untuk berputus asa, tapi dia tetap berjuang, berusaha, bekerja keras. Jadi jangan malas. Nah, itu hikmah dari sa'i. Nah, selesai sa'i, biasanya kalau untuk ritual haji, kita akan melaksanakan yang disebut dengan wukuf. Ya, wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam. Nah, di saat manusia, umat Islam berkumpul, ya, di Arafah, melaksanakan wukuf, berdiam diri. Tujuannya untuk apa? Gitu kan? Nah, banyaklah di situ orang dengan dibimbing oleh para karom-karomnya, ketua rombongannya atau pembimbingnya, untuk berzikir, membaca ini sekian kali, membaca itu sekian kali. Nah, selesai zikir, apa yang dikerjakan? Gitu kan? Nah, makanya di sini, pada saat kita wukuf, berarti kita sedang ngapain? Mengintrospeksi diri. Apa yang telah kita perbuat? Jadi kita berdiam diri dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang telah kita kerjakan? Apa yang telah kita berbuat selama ini? Ya, jangan-jangan kita selama ini masih banyak dosa dan kesalahan. Nah, makanya dengan mengambil pelajaran dari kisah Adam dan Hawa, bahwa di padang Arafah di sana ada yang disebut Jabal Rahmah, di mana di situ konon ceritanya dipertemukannya Adam dan Hawa setelah turun ke bumi. Jadi di situ sebagai pengakuan dosa Adam dan Hawa kepada Allah. Makanya di saat kita wukuf, kita ambil pelajaran untuk apa? Mengaku segala dosa dan kesalahan di hadapan Allah, dan sekaligus meminta ampun kepada Allah, dan sekaligus bertobat kepadanya. Jadi itulah hakikat dari wukuf, ya. Jadi berdiam diri, mengintrospeksi diri untuk apa? Untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah, ya, dari segala apa yang telah kita kerjakan dari dosa dan kesalahan. Makanya di saat wukuf, ya, kita diajarkan doanya di surat Al-Baqarah ayat berapa kemarin, 125 sampai 129, yang mana yang pertama kita berdoa kepada Allah, yang pertama doa untuk diri kita sendiri, ya. Lalu yang kedua kita doakan keluarga, ya, apa masyarakat dan semua manusia. Lalu kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk negeri. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah, minta supaya kita diberikan kemudahan, didatangkan orang yang bisa mengajarkan kita ayat-ayat Allah, yang bisa memberikan kepada kita pelajaran dari kitab suci yang diyakini, yaitu Alkitab Al-Quran. Nah, itulah 4 doa yang disampaikan di saat kita wukuf di Arafah. Ya, setelah wukuf, lalu kita akan berangkat menuju Mina dalam rangka untuk melontar jumroh. Nah, di saat kita melontar jumroh, kita harus paham bahwa kita manusia itu memiliki sifat, karakter, hawa nafsu yang akhirnya dimanfaatkan oleh iblis setan untuk disesatkan. Makanya di dalam diri manusia itu terdapat sifat-sifat iblis setan. Sehingga di saat kita melontar jumroh, ngambil pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Di saat Ibrahim, ya, akan melaksanakan perintah Allah, di situ Ibrahim diganggu oleh iblis dan setan, sehingga dia lempar itu iblis setan dengan batu. Nah, maka lontar jumroh mengambil dari syariat Nabi Ibrahim, melempar jumroh. Tujuannya untuk apa? Bukan melempari setan, ya,
banyak orang yang salah paham. Begitu kita masuk nanti di Mina, ada beberapa tiang yang harus kita timpuk. Akhirnya timbul apa? Kebencian di situ. Kenapa? Disangka itu tiang itu setan. Dasar setan lo buat timpuk. Ya, akhirnya timbulnya apa? Bukan rasa bersalah kita, tapi kebencian kepada setan. Gitu. Nah, makanya disinilah kita ambil pelajarannya. Di saat kita melontar jumroh berarti kita harus siap untuk apa? Melempar sifat-sifat iblis setan yang selalu melekat dalam hati dan pikiran kita. Jadi nggak boleh kita menyalahkan itu tiang, gitu. Jadi nggak boleh istilahnya kita timbul rasa kebencian yang akhirnya yang itu seolah-olah setan akhirnya ditimpukin, bukan begitu, ya. Tapi hakikatnya kita melontar jumroh berarti kita sedang melempar, membuang sifat-sifat iblis setan yang selalu melekat di hati dan pikiran kita. Nah, setelah kita melontar jumroh, yang terakhir adalah tahalul. Ya, tahalul itu ada yang dipotong rambut cuman sedikit, ada juga yang sampai botak atau gundul. Nah, tujuannya untuk apa tahalul di situ? Nah, yang namanya tahalul memotong rambut, yang namanya rambut itu tumbuh di dalam di kepala kita. Nah, di kepala kita bukan hanya rambut. Makanya kita harus bersihkan itu kepala, bukan berarti kita digunduli, ya, tapi bersihkan itu di kepala itu ada pemikiran, ada otak, ya. Yang mana otak berfungsi untuk berpikir. Makanya pada saat kita bertahalul berarti kita sudah siap untuk apa? Membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik atau pikiran-pikiran yang kotor. Kita buang. Nah, jadi setelah kita memahami perjalanan haji, ya, sehingga kita nanti pulang ke tanah suci, ya, itu kita akan mendapatkan yang disebut haji yang mabrur. Yaitu apa? Haji mabrur itu haji yang telah betul-betul dia memahami hakikat ritual yang selama ini dijalankan. Jadi cirinya orang itu sudah berhaji bukan berarti dia kepalanya gundul, bukan. Atau dia selalu pakai kopiah putih, bukan. Ciri orang berhaji itu dia selalu memberikan contoh dalam hal kebaikan yang penuh dengan kerelaan hati. Kenapa? Karena tadi dari rangkaian mulai niat sampai dengan tahalul, kita memahaminya. Gitu. Kita memahaminya sehingga pulang haji kita menyempurnakan, ya. Makanya haji itu penyempurna rukun Islam. Menyempurnakan apa? Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Disempurnakan dengan haji. Apa itu? Berbuat baik dengan kerelaan hati. Gitu. Jadi tulus ikhlas. Jadi sempurna sudah. Kalau orang sudah menunaikan ibadah haji, di mana letak sempurnanya? Dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan tulus ikhlas, tidak ada beban, gitu. Ya, jadi berbuat baik dengan kerelaan hati. Itulah hikmah dari haji. Nah, sekarang kita akan masuk ke kurban. Karena haji dan kurban itu selalu berkaitan, selalu berhubungan. Kenapa? Karena di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama kita melaksanakan di saat saudara kita menjalankan ibadah haji di sana, ya. Di tanggal 9 Zulhijjah mereka masuk ke Arafah, ya, untuk melaksanakan wukuf. Ya, lalu malam 10 Zulhijjahnya dia digiring ke Mina untuk lontar jumroh. Ya, sebelum ke Mina dia mampir di Musdalifah untuk mabit, ya. Bermalam sebentar mencari batu. Bukan mencari batu tujuannya sebenarnya di situ, tapi mempersiapkan diri untuk apa? Membuang sifat-sifat iblis setan. Jadi merenung di Musdalifah itu. Ya, sehingga kita siap nanti buang sifat-sifat iblis setannya, gitu. Sehingga begitu nanti nyampe di Mina baru kita lontar jumroh tadi, membuang sifat iblis setan tersebut. Nah, dari rangkaian-rangkaian itu semua kita bisa ambil pelajaran, gitu. Jadi jangan sampai kita sudah berhaji tapi tadi, ya, masih timbul sifat-sifat iblis setannya masih dipelihara. Kesombongan, kedengkian, perselisihan, permusuhan, kikir, boros. Itu kan sifat-sifat setan. Kalau itu masih dipelihara, ya mohon maaf, berarti bagi yang telah menunaikan ibadah haji, berarti selama ini dia melaksanakan ibadah hajinya baru sebatas ritualnya saja. Aktualisasinya belum sampai. Nah, makanya buat yang belum menunaikan ibadah haji atau yang tidak diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji, tapi insya Allah bisa berhaji walaupun kita nggak sampai ke tanah suci Mekah. Kenapa? Karena
ukuran haji bukan berarti kita harus berangkat ke sana, tapi ukuran haji adalah keikhlasan dalam perbuatan. Gitu. Jadi orang yang sudah berhaji, dia siap untuk apa? Memberi contoh dalam hal kebaikan dengan tulus dan ikhlas. Nah, makanya nanti apa hubungannya dengan kurban? Gitu, ya. Nah, makanya ibadah haji selalu berkaitan. Kenapa? Di saat tanggal 9, 10 Zulhijjah, ya, itu diperintahkan oleh Allah bagi yang jauh dari kota suci Mekah agar menyembelih binatang ternak. Nah, di sini saya ingin sampaikan, pada saat menjelang hari raya Idul Kurban, ya, mungkin kita sering mendengar, ya, mungkin kita sering diberikan ceramah oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, yang mana di situ memberikan semangat atau memberikan stimulus kepada kita, memberikan istilahnya harapan kepada kita, salah satunya dari beberapa hadis yang selalu dibacakan. Nah, di sini ada beberapa hadis yang saya sampaikan, ya. Yang pertama, ada hadis yang mengatakan seperti ini. Besar-besarkan kurban-kurban kamu, sebab ia akan menjadi kendaraanmu di atas sirat kelak. Nah, jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, ya, adimu dohayaku fa inaha ala syiratim matayaku. Jadi pada saat kita berkurban, besarkan kurbannya. Kenapa? Karena dia akan menjadi kendaraan pada saat kita nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nah, kalau kita ambil pelajaran dari hadis ini, nah sementara hadis ini terus terang aja ini sangat lemah, ya, sangat lemah. Dalam artian apa? Ini hanya sebagai penyemangat kita. Karena tidak mungkin sekarang kalau saya tanya ke teman-teman semua yang ada di sini, kira-kira Bapak Ibu di saat mau menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, enaknya yang paling nyaman itu naik kambing atau naik sapi? Kira-kira Ibu nih, jangan jauh-jauh dah, mau nyeberangi jembatan Suramadu, yang paling enak naik apa, Bu? Naik kambing atau naik sapi? Nggak ada yang enak dua-duanya ya, Bu, ya. Naik mobil. Nah, makanya di sini lah kita buka hati dan pikiran kita. Jadi maksud dari hadis ini apa? Bukan berarti nanti si kambing, si sapi ini akan jadi kendaraan. Mungkin Ibu nggak bakalan mau. Kecuali kalau kita naik Mercy, Alphard, gitu kan, BMW yang mewah-mewah, baru mau. Nah, jadi jangan sampai yang akhirnya pemikiran kita itu pendek, gitu kan. Jadi maksud dari ayat di sini, hewan yang kita kurbankan itu bukan berarti nanti akan menjadi tunggangan kita naik sapi atau naik kambing, bukan. Tapi itu menjadi sababiyah, mempermudah kita, ya, dalam apa? Menjalankan segala apa yang nanti akan kita hadapi. Intinya seperti itu, ya. Begitupun dari hadis yang lain, ya, diriwayatkan dari Al-Hakim dan Ibnu Majah serta Al-Tirmidzi. Di sini dikatakan, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar atau hari raya, kecuali mengalirkan darah menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya. Dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah, maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Nah, dari hadis ini maksudnya apa? Mari, ya, kita berkurban. Apapun yang kita kurbankan, itu semua akan kembali kepada kita, intinya gitu. Ya, apapun yang kita kurbankan itu akan kembali kepada diri kita, gitu. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak kita belajar dari hadis tadi, kita ambil pelajaran, ya, dan kita akan belajar dari pedoman hidup kita, yaitu kitab Al-Quran. Nah, di sini, ya, kalau bicara tentang kurban, kita tidak lepas dari syariat dan hakikat, dan gitu. Nah, secara syariat, ya, secara syariat kurban itu adalah menyembelih binatang ternak. Jadi kurban adalah ibadah yang dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan ternak. Kata kurban dalam Islam disebut dengan udziyah atau berasal dari kata dahiyah yang artinya waktu duha. Ya, jadi kata dahiyah berasal dari kata daha yang artinya waktu duha. Berarti kalau kita ambil dari sini, berarti kurban secara syariat itu artinya menyembelih binatang ternak di waktu duha. Ya, pada tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Ya, jadi itu yang disebut hari tasyrik.
Ya, di mana di waktu-waktu duha tersebut ya di situ disunahkan untuk menyembelih binatang ternak. Gitu. Jadi secara syariat kurban dengan menyembelih binatang ternak itu dilaksanakan di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan itu penyembelihannya dilaksanakan di saat waktu duha, gitu. Nah, lalu secara hakikatnya kurban itu sendiri berasal dari kata korib atau koroba yang artinya mendekat, ya, mendekat atau jalan mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Nah, jadi tujuan berkurban nanti ya, baik itu secara syariat ataupun hakikat, tujuannya untuk apa? Memperoleh ridho Allah dengan cara mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berarti di sini kita harus bisa memahami secara syariatnya, secara hakikatnya. Nah, untuk bisa memahami itu semua kita harus tahu sejarah, gitu. Nah, di sini saya ingin bicara tentang sejarah. Sejarah kurban, perintah Allah pertama kali ya kepada manusia untuk melaksanakan kurban, ya. Itu perintahnya kepada Nabi siapa? Perintah kurban pertama kali diperintahkan kepada Nabi siapa? Jadi jangan sampai kita selama ini nggak tahu sejarah. Taunya, wow, kita karena umatnya Nabi Muhammad, itu perintah Nabi Muhammad. Bukan. Justru Nabi Muhammad dia mengambil pelajaran dan diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Nah, makanya di sini kalau kita bicara sejarah kurban, dulu yang pertama Allah menciptakan manusia bernama Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa berkembang biak memiliki anak. Gitu. Nah, lalu Allah ceritakan. Ya, kita buka surat 5 ayat 27. Bentar. Surat 5 ayat 27. Ini kita sejarah kurban. Silakan. Silakan, Bu. Langsung aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi perintah kurban ada sejak kapan? Nabi Adam. Nah, dari zamannya Nabi Adam. Kok Ibu bisa tahu? Tahu dari mana? Dari Nah, Al-Quran. dari Al-Quran. Makanya Quran bisa menjelaskan semuanya. Ya. Jadi di sini kalau kita ya ambil sejarah kurban, jadi kurban itu ya adalah perintah Allah ya yang diperintahkan kepada anak cucu Adam. Dan diceritakan di sini dulu ya dikisahkan ada kedua putra Adam yang bernama Habil dan Qabil. Nah, ketika keduanya mempersembahkan kurban, ternyata yang diterima oleh Allah tidak semuanya, tapi dari salah satu anak Adam yang diterima. Siapa? Maka diterimalah dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu kurbannya siapa? Kurbannya Habil. Dan tidak diterima kurbannya Qabil. Nah, di sini ya terjadilah gesekan ya atau kekesalan atau kekecewaan. Yang kecewa siapa? Qabil. Karena dia kecewa kurbannya nggak diterima, maka ia ngomong. Dia berkata kepada saudaranya Habil, aku pasti membunuhmu. Nah, tapi Habil ya dia berlapang dada, lalu dia ngomong,
sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan salah Habil, tapi tetap karena Qabil tadi, ya, kalau ceritanya ya, sudah gelap mata tertutup akibat kecewa kurbannya tidak diterima, akhirnya dia membunuh saudaranya Habil. Gitu. Nah, kalau kita berpikir di sini berarti ya, kalau kita kurban ingin diterima, berarti kita harus ngapain? Jadi orang bertakwa. Ya. Nah, terus kalau demikian, selama ini kita kurban tiap tahun, diterima enggak ya? Gitu kan? Kira-kira diterima enggak? Nah, disinilah kita harus istilahnya mencari tahu. Jadi jangan sampai kita setiap tahun kurban, nyembelih kambing, nyembelih sapi, tapi ternyata di mata Allah itu tidak diterima, ya. Kenapa? Karena mungkin kita belum menjadi bagian dari orang yang bertakwa tadi, gitu. Nah, maka di sini perintah kurban ya, jadi sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Saat itu Allah perintahkan kepada kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, supaya melaksanakan kurban. Dan Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ya, kalau ceritanya gitu kan, Habil dan Qabil itu profesinya berbeda, gitu kan? Ini saya ngutip ya cerita, boleh saya bacakan sebentar. Jadi hari raya kurban bermula, Allah memerintahkan kepada putra Adam, ya, yaitu Habil dan Qabil. Dari perintah kurban ini, ya, akhirnya kedua putra Adam mempersembahkan kurban. Nah, kemudian kedua putra Adam yang berbeda profesi, ya, salah satunya ada yang di bidang pertanian dan juga di bidang peternakan. Nah, konon ceritanya seperti itulah. Ya, jadi Habil diperintahkan kurban dari hasil pertaniannya, yaitu mempersembahkan buah-buahan, sedangkan Habil diperintahkan untuk memberikan kurbannya dari hewan ternak. Kemudian persyaratan kurban dari Allah dan juga harus memilih yang bagus dan besar. Ya, jadi syaratnya kalau ingin berkurban itu harus yang baik, intinya gitu. Yang bagus dan yang besar. Dalam artian apa? Jangan tanggung-tanggung kalau berkurban, kasar ngomongnya begitu. Jadi persyaratan tersebut telah diketahui oleh keduanya, akan tetapi karakter Habil, putra Adam yang dalam perkara ini sangat keras, mau melaksanakan tapi tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan. Sehingga Habil memilih buah-buahan yang kecil dan jelek, sedangkan Habil patuh kepada aturan-aturan Allah yang ditetapkan, sehingga dia memilih hewan kurban yang besar dan baik. Kemudian cara berkurbannya pada waktu itu ditetapkan agar kedua kurban tersebut diletakkan di atas gunung. Jadi kurban tersebut diterima oleh Allah, maka habislah dimakan oleh binatang buas. Jadi pada saat waktu yang ditentukan, yang diletakkan, kurban tersebut kemudian dimakan hewan buas. Maka kurbannya diterima oleh Allah. Setelah ditengok, maka kurban Habil, ya, apalagi dimakan disentuh saja tidak. Karena apa? Karena dia memberikan yang tadi tidak sesuai aturan. Sementara kurbannya Habil habis dimakan oleh binatang buas. Berarti ini menunjukkan bahwa kurbannya Habil lah yang diterima oleh Allah. Sedangkan kejadian semacam inilah maka timbul dendam Habil kepada Habil, yang pada akhirnya menimbulkan pembunuhan karena dendam kepada sang adik. Maka Habil membunuh Habil. Nah, jadi dari cerita ini berarti kita ambil pelajaran bahwa Qabil dia mempersembahkan kurbannya tidak sesuai dengan aturan. Dalam artian dia memberikan yang tidak baik. Nah, sementara Habil dia mempersembahkan kurbannya sesuai dengan aturan. Dia memberikan yang paling baik dan besar. Nah, jadi dari kisah kedua putra Adam di sinilah makanya kita ambil pelajaran bahwa perintah kurban itu diperintahkan oleh Allah, ya, kepada orang-orang yang bertakwa agar dia memberikan, ya, kurban itu yang terbaik. Jadi jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah. Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang banyak, tapi kita memberikannya hanya tadi itu, tanggung. Padahal kita mampu memberikan yang terbaik, tapi kita kasih yang
mungkin kita sendiri aja nggak baik, apalagi sekarang. Ya, sekarang kan musim kurban nih, banyak kan orang berlomba-lomba ingin berkurban. Tapi kira-kira dia memilih binatang kurbannya yang paling mahal atau yang paling murah? Ya, kebanyakan carinya yang murah. Kenapa? Ya tadi itu. Nah, tapi kalau kita pun cari yang mahal juga salah. Tapi mari kita cocokkan dengan apa? Kesanggupan dan kemampuan kita. Jadi jangan mengingkari nikmat Allah. Kalau kita sanggup semuanya membeli istilahnya satu ekor kambing yang seharga seumpamanya 3 juta, kenapa kita harus beli yang 1,5 juta? Gitu. Atau kita seumpamanya mampunya hanya yang kebeli 3 juta, kenapa kita harus beli yang 5 juta? Itu pemborosan. Kalau yang tadi, itu berarti pelit. Nah, maka kita harus ada di tengah-tengah, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Seperti itu. Nah, maka disinilah Allah perintahkan agar kita memberikan kurban itu yang terbaik. Itu contoh dari kisah Nabi Adam. Ya, jadi di kisah Nabi Adam diceritakan bahwa Habil dan Qabil mempersembahkan kurban. Jadi kurban yang diterima oleh Allah itu yang mana? Kurban yang baik, dan itu dikerjakan atau diberikan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa, dia akan selalu memberikan kurbannya yang terbaik, seperti itu. Nah, itu kalau kita ambil sejarah dari kisah Nabi Adam. Lalu berikutnya ya, kita sejarah dari kisah untuk kurban ini, kita juga bisa ambil sejarah dari kisahnya Nabi Ibrahim. Dan dikisahkan oleh Nabi Ibrahim yang membenarkan mimpinya, sehingga beliau rela berkorban dengan mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Tapi Allah menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar atau seekor kambing kibas. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi sejarah pun berlanjut. Setelah cerita Nabi Adam, di sini dikisahkan dari cerita Nabi Ibrahim. Surat 37 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, di surat 37 ayat 100, di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya, minta apa dia? Anak yang soleh. Nah, dianugerahkan anak-anak yang soleh. Gitu kan? Mungkin kita semua udah tahulah kisah dari Nabi Ibrahim, yang mana beliau sulit untuk memiliki anak. Ya, beliau menikah pertama dengan Siti Sarah. Lama sudah menikah dengan Siti Sarah tidak dikaruniai anak, akhirnya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah untuk apa? Menikah lagi, kasar ngomong. Akhirnya menikah lagi lah Ibrahim dengan Siti Hajar. Yang mana Siti Hajar disebut konon ceritanya wallahu alam ya adalah seorang budak, gitu kan, dari keluarga keturunan Arab. Jadi yang memilih calon istrinya pun adalah istrinya sendiri, Siti Sarah, yang akhirnya memilihkan Siti Hajar sebagai istri untuk Ibrahim. Setelah menikahi Siti Hajar, akhirnya berita gembira pun datang, ya, bahwa Ibrahim akan dikaruniai seorang anak yang soleh. Jadi doanya dikabul nggak, doa Ibrahim ini ingin anak yang soleh? Dikabul. Lanjut ayat 101-nya sampai ayat 100. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nah, akhirnya dikaruniailah Ibrahim, ya, dikaruniai seorang anak yang sabar, yang terlahir dari Siti Hajar, yang namanya Ismail. Gitu kan? Lanjut. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, di sini konon ceritanya Nabi Ibrahim bermimpi, gitu kan? Mimpi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya, gitu kan? Lalu mimpinya disampaikan kepada anaknya. Lalu Ismail menjawab,
kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi dari ayat 100 sampai 102 di sini, kalau kita runut, Ibrahim berdoa, minta dikaruniai anak yang sabar, yang soleh, gitu kan? Lalu dikabul, dikasih. Setelah anak cukup untuk bisa berusaha, kira-kira kalau anak itu sampai umur yang sanggup berusaha dengan Ibrahim, berarti anak itu umurnya berapa tahun? Apakah masih balita? Tidak. Berarti dia sudah bisa berusaha. Biasanya kalau udah bisa berusaha, berarti dia sudah balik. Ya, biasanya kalau ukuran laki-laki balik itu umur 15 tahunan. Ya, tapi walau alam ini umurnya berapa saya juga nggak tahu. Intinya di saat dia Ismail sudah bisa berusaha, lalu Ibrahim mendapat mimpi, gitu kan? Sekarang saya balik tanya, pada saat ibu ya melahirkan seorang anak, sementara suami ibu jauh di sana, ya sedang istilahnya melaksanakan tugas. Begitu pulang mendapati anaknya yang sudah bisa diajak berpikir, dalam artian anaknya sudah bisa diajak berusaha atau sudah balik, lalu datang-datang ngomong ke istri, ngomong ke anaknya bahwa dia diperintahkan Allah untuk sembelih anaknya. Perasaan ibu gimana? Nggak rela. Pasti begitu kan? Tapi di sini ya Siti Hajar dan Ismail menerima karena tahu itu perintah siapa? Perintah Allah. Gitu kan? Nah, lanjut ceritanya dia 103-nya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nah, jadi setelah setuju, ya keluarga tersebut setuju, ya anaknya ikhlas, ibunya juga ikhlas. Kenapa? Tahu itu perintah Allah, dia nggak berani membantah. Akhirnya Ibrahim melaksanakan mimpinya tersebut, lalu membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, gitu kan? Nah, kira-kira saat itu perasaan Ibrahim gimana? Berkecamuk, ya. Dia juga mungkin kalau secara manusiawi nggak bakalan tega lah menyembelih anaknya, gitu kan? Orang tua mana sih yang tega akan menyembelih buah hati yang selama ini didambakan, gitu. Akhirnya di sini nampaklah kesabaran keduanya, gitu kan? Lalu 104-nya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, apa balasannya? Lanjut, 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107-nya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, akhirnya inilah yang akhirnya selalu menjadikan keyakinan di saat kita memiliki keturunan atau anak, ya harus disembelihkan hewan ternak atau yang disebut dengan akikah, kan gitu. Nah, kita ambil pelajaran dari kisah Ibrahim ini. Tatkala Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, lalu nampak kedua kesabaran dari Ibrahim dan Ismail ini, maka Allah panggil Ibrahim, hai Ibrahim, istilahnya kamu telah membenarkan mimpi itu, gitu kan? Jadi di sini Ibrahim nggak berani menolak, ya perintah Allah tadi, gitu kan? Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu di 106 di sini jelas sekali. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Maksudnya apa? Ujian di sini. Nah, makanya kalau secara rasional tidak mungkin seorang ayah ya yang mendambakan seorang anak begitu udah dikasih anaknya disembelih, nggak mungkin. Tapi di sini ujian yang nyata itu apa? Di saat kita memohon sesuatu kepada Allah, lalu diberikanlah apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya itulah ujian yang nyata.
Ibrahim diuji oleh Allah karena apa? Dia memohon diberikan anak yang soleh. Lalu Allah kasih. Ujiannya apa? Sembelih anaknya. Maksudnya apa di sini ujian yang nyatanya? Berarti di sini mari kita ambil pelajaran. Jangan sampai di sini kita mencintai anak melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi kita harus berani menyembelih kecintaan kita kepada keluarga. Kita harus berani menyembelih kecintaan kita kepada anak. Itulah yang dicontohkan oleh Ibrahim. Jadi pengorbanan Ibrahim di sini sebagai ujian yang nyata. Jadi kita bisa ambil pelajaran. Di saat kita berkorban, berarti kita di sini ya sedang apa? Melaksanakan ujian dari Allah. Untuk apa? Memotong kecintaan kita kepada harta, memotong kecintaan kita kepada keluarga, memotong kecintaan kita kepada anak. Gitu. Ya. Lalu Allah bilang, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, makanya gantilah kecintaan kita kepada keluarga tadi dengan berkurban, menyembelih seekor binatang ternak. Makanya disinilah kita pada saat berkurban, menyembelih seekor binatang ternak, nggak usah diabsen namanya satu-satu, udah aja atas nama keluarga. Gitu. Jadi tidak usah istilahnya, oh satu orang satu kambing. Ya kalau mampu silakan. Gitu kan? Atau mampunya setahun ini umpamanya cuma satu kambing, udahlah nama kamu dulu. Nah tahun depan nama ini. Nggak usah lah, lebih baik di sini satu ekor untuk satu keluarga. Gitu. Nah, lanjut ayat 108-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Terus 109. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu. Jadi sejarah kurban yang kedua dari kisah Ibrahim di sini, kita bisa ambil pelajaran. Ya, kalau tadi pelajaran yang pertama dari kisah kedua putra Adam, di saat kita berkurban, pilih yang besar. Ya gitu kan? Lalu pilih yang terbaik. Nah, kalau kita ambil dari sejarah dari kisah Nabi Ibrahim, berarti di sini kita pelajarannya yang kita dapat apa? Di saat berkurban harus tulus ikhlas. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai menjadi beban. Jangan sampai menjadi keterpaksaan. Gitu. Kita harus betul-betul tulus ikhlas dalam berkurban, seperti itu. Ya, jadi pada saat kita sudah niat mau berkurban, ya kita cari binatang ternak yang sesuai dengan kriteria, gitu kan? Sesuai dengan yang diperintahkan Allah tadi. Kita cari yang besar, kita cari yang sehat, kita cari yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan lah gitu. Lalu di saat kita menyembelihnya, memberikannya harus tulus ikhlas, gitu. Jadi jangan ada beban, jangan ada istilahnya ini itu dan sebagainya, gitu. Nah, itulah sejarah kurban. Nah, kalau dari sejarah kita sudah memahami bahwa cerita kurban itu ya diambil dari kisahnya Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, lalu kita akan masuk ya yang melatar belakangi mereka ya atau manusia berkurban. Apa sih yang melatar belakanginya? Kita harus tahu di sini. Ya, jadi bukan hanya dari sejarahnya saja, tapi kita pun harus tahu latar belakang kurban itu apa. Gitu kan? Nah, di sini kurban sebagai salah satu cara kita ya untuk mendekatkan diri ya atau untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi yang melatar kurban itu apa? Nikmat dari Allah. Gitu. Nah, makanya di sini di surat 108 ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. Ibu Dia, silakan Ibu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, inna a'toinakal kausar kata Allah. Jadi yang melatar belakangnya nanti kurban itu apa? Ini. Jadi Allah telah memberikan kepada manusia atau kepada kita semua apa? Kenikmatan yang banyak yang nggak mungkin kita bisa hitung satu persatu.
Ya, jadi di sini Allah telah kasih kita kenikmatan yang banyak. Lalu Allah perintahkan kepada kita setelah dikasih nikmat, ayat 2-nya, silakan. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, pasal lili robi kawan har. Jadi setelah kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, Allah cuma minta kepada kita. Yang pertama, Pak, dirikan sholat. Yang kedua, berkorban. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi kita harus berkurban. Ya, apa yang melatar belakangi kita harus berkurban? Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Sehingga kita bisa mencontoh dari kisah Ibrahim, kita bisa mencontoh dari kisah kedua putra Adam. Di saat kita berkorban harus memberikan yang terbaik. Di saat kita korban harus dengan ketulusan dan keikhlasan, tidak ada keterpaksaan. Ya, sehingga Ibrahim nggak merasa terpaksa, dia ikhlas menyembelih anaknya. Tujuannya untuk apa? Memotong kecintaannya kepada keluarga, kepada anak. Karena apa? Ibrahim lebih cinta kepada Allah. Gitu. Begitupun ya kisah kedua putra Adam. Di saat menyerahkan kurban, ternyata di situ ada baik, ada buruk. Gitu. Nah, kita harus contoh. Yang baik kita ambil, yang buruknya jangan diikuti. Gitu. Nah, makanya dari kisah Qabil dan Habil kita bisa ambil pelajaran di saat kita berkurban, ya, berikanlah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jadi intinya pada saat kita berkurban, supaya diterima oleh Allah, berarti kita harus jadi orang takwa. Apa itu orang takwa? Orang yang selalu melaksanakan perintahnya, ya, selalu mengikuti aturannya. Jadi jangan sampai kita berkurban tapi memberikan yang kita sendiri kadang ogah ngasihnya. Ya, apalagi sekarang ya banyak sekali kurban yang menyediakan hewan kurban. Ya, kita nggak lihat barangnya, tapi dia udah kasih harga yang begitu murah. Seperti apa barangnya kita nggak tahu. Apakah kita suka? Kita juga nggak tahu. Kan gitu. Nah, makanya di sini kita betul-betul harus mengikuti syariat-syariat yang telah dicontohkan oleh para nabi yang terdahulu. Ya, makanya sejarah kurban kita bisa ambil contoh dari kisah Ibrahim dan juga kisah kedua putra Adam. Dan yang melatar belakangi kurban adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, makanya kalau kita selama ini mensyukuri nikmat Allah, karena Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak, Allah cuma minta dirikan sholat. Ya, dan berkurbanlah. Gitu. Jadi yang melatar belakangi kurban adalah rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kalau kita syukuri, ya pasti Allah bilang surat 14 ayat 7. Ibu Hendra, silakan. Silakan Bu Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu. Jadi kalau kita syukuri nikmat Allah tadi, dengan kita mendirikan sholat dan juga berkurban, di saat kita berkurbannya mengikuti aturan Allah tadi yang udah dicontohkan dari kisah putra Adam dan juga Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, maka di sini Allah akan tambahkan nikmatnya. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan, kita bersyukur. Ya, jadi setelah Allah kasih nikmat yang banyak, kita syukuri nikmat tersebut, ya, dengan mendirikan sholat dan juga dengan berkurban. Gitu. Allah akan tambah nanti. Tapi sebaliknya, kalau kita mengingkari nikmat Allah tersebut, ya udah, siap-siap aja nanti Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Wallahu alam azabnya seperti apa, gitu ya. Tapi di sini kita betul-betul istilahnya belajar, ya, untuk apa? Untuk bisa mempraktekkan nanti, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Di saat kita berniat ingin berkurban, maka kita harus siapkan diri kita sebagai orang takwa. Gitu. Apa itu orang takwa? Orang yang selalu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dia selalu
meminta ampun sama Allah, menafkahkan harta lapang sempit, menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik. Dan salah satu kegiatannya adalah dengan melaksanakan secara syariat menyembelih hewan kurban tadi. Ya, dalam membeli hewan kurbannya silakan ya berikan yang terbaik ya, yang menurut kita layak. Karena apa? Di sini nanti yang dinilai bukan ini, itunya dan sebagainya, tapi apa? Ketakwaan kita gitu. Nah, makanya di sini dari mulai sejarah kurban dan juga yang melatar belakangi kurban, sehingga kita akan tahu tujuan kita berkurban. Nah, jadi tujuan kita berkurban itu untuk apa? Kadang ada orang, saya mau tujuan berkurbannya karena tadi itu ada maksud tertentu. Karena mau nyalon jadi kepala desa atau nyalon RT, RW ada yang kurban di situ. Ya, bukan itu tujuannya, ya. Jadi tujuan berkurban di sini untuk memperoleh ridho Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi secara syariat berkurban dengan menyembelih hewan ternak dan hakikatnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam proses penyembelihan itu tiap-tiap umat memiliki syariat masing-masing. Ya, makanya di surat 22 ayat 34. Ada yang mau baca? Silakan. Surat 22 ayat 34 sampai dengan 37. Silakan. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, jadi di sini setiap umat memiliki syariat penyembelihan atau kurban, ya. Jadi setiap umat itu ada syariatnya berkurban. Baik itu umat Islam, umat Kristen dan sebagainya, itu ada tata caranya atau syariatnya, ya. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ya, di saat mereka melaksanakan sesuai dengan syariatnya berkurban, mereka pasti akan menyebut nama Tuhannya. Ya, seperti halnya kita di Islam. Di saat kita menyembelih hewan ternak, pasti kita membaca Bismillahi Allahu Akbar di saat menyembelihnya, gitu kan? Nah, jadi supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Lanjut ayat 35-nya. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Nah, jadi di sini berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Berarti orang yang tunduk patuh kepada Allah siapa? Orang takwa tadi kan? Nah, cirinya apa orang takwa tersebut? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menambahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Nah, di sini ya, apakah kita termasuk di dalamnya? Gitu. Nah, makanya dalam syariat korban kita harus siapkan diri dulu. Kenapa? Yang diterima oleh Allah tadi korbannya siapa? Orang yang bertakwa. Ya, nah makanya orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah, orang yang takwa tadi siapa? Yang selalu gemetar hatinya apabila disebut nama Allah. Nah, selama ini kita selalu gemetar enggak pada saat kita menyebut nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala? Nama Allah yang mana yang menggetarkan hati kita? Kadang kita mohon maaf setiap hari membaca nama-nama Allah yang paling sering dibaca dalam keseharian kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap kita mau beraktivitas selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita tergetar hatinya untuk berkasih sayang? Ini ada orang Bismillahirrahmanirrahim tapi berbuat tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim tapi mencela orang. Bismillahirrahmanirrahim tapi mencuri.
Bismillahirrahmanirrahim berselisih. Bismillahirrahmanirrahim bermusuhan. Iri, dengki, benci. Berarti tergetar nggak hatinya? Enggak, kalau masih seperti itu. Ya, makanya kalau orang yang sudah bertakwa apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi pada saat kita menyebut nama Allah, hati kita akan tergetar untuk berkasih sayang. Sehingga pada saat nanti dalam praktek kehidupannya dia akan sabar terhadap apa yang menimpa kita. Baik, buruk, susah, senang, kita terima dengan penuh kesabaran. Lalu kita pun selalu mendirikan sembahyang. Ya, untuk kita sebagai muslim berkeyakinan sholat 5 waktu kita jaga. Nggak pernah kita tinggal. Dan juga kita pun selalu menafkahkan sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Kita seorang muslim dididik untuk apa? Bersedekah, infak, zakat, wakaf, jariah, dan sebagainya. Banyak sekali ini hal-hal yang membuat kita sebagai orang yang bertakwa tadi. Ya, sehingga pada saat kita sudah masuk di dalamnya, ya, lanjut ayat 36-nya. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi setelah kita termasuk orang yang bertakwa tadi, maka di sini Allah kasih tahu kepada kita. Telah kami jadikan untukmu unta-unta itu sebagai syiar dari Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat. Nah, ini biasanya kalau letter luck, akhirnya apa? Cara penyembelihannya, si binatangnya diberdiriin, diikat sana sini, akhirnya ditebas. Ada yang seperti itu. Ya, kalau bacanya ngikutin seperti ini. Kemudian apabila telah roboh, mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta. Jadi di sini di saat kita menyembelih binatang ternak, ya, dengan syariat yang diyakininya, ya, dengan cara penyembelihan yang diyakininya, dan menyebut nama Tuhannya, ya. Kalau kita di dalam Islam selalu menyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, setelah binatang itu disembelih lalu mati, ya, kata Allah apa? Makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela. Jadi intinya pada saat kita menyembelih hewan kurban, tujuannya untuk apa? Memberikan makan atau memberikan kebahagiaan. Ya. Memberikan kebahagiaan dengan berbagi makanan. Karena apa? Daging merupakan makanan yang sangat istimewa. Ya. Daging merupakan makanan yang sangat mungkin secara rupiah agak mahal dibanding dengan makanan-makanan yang lain, gitu. Nah, makanya di sini berbagi makanan di sini, ya. Makanya pada saat kita berkurban, boleh nggak makan dagingnya dari hewan kurban yang kita kurbankan? Boleh, tapi jangan semuanya, gitu kan? Makanlah sebagiannya. Sebagian itu bukan separuh, sebagian itu bukan. Akhirnya banyak di sini pendapat nih berebut. Akhirnya inilah apa si yang berkurban tadi, saya minta ininya ini, udah aja kalau gitu nggak usah kurban, ya. Kalau semua minta ngatur sendiri. Tapi di sini boleh memakannya, tapi tadi, ya, sebagiannya. Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta. Jadi ini boleh siapapun memakan daging kurban. Makanya kalau daging kurban itu nggak pilih-pilih, ya. Jadi siapa saja boleh, gitu kan? Demikianlah kami tunjukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, di sini kalau kita ambil pelajaran di saat kita berbagi daging kurban, ya, kira-kira kita kalau ingin memberikan makanan yang istimewa tadi atau daging tadi, kira-kira kepada orang yang sering makan daging atau yang jarang makan daging? Yang jarang. Ya, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena buat mereka itu sangat subhanallah, ya. Buat mereka itu mungkin jarang-jarang ketemu daging itu, mungkin nggak tiap hari, bisa jadi dia entah itu sebulan sekali atau setahun sekali, ya.
untuk makan daging apa istilah sapi ataupun daging kambing atau daging kerbau gitu ya. Nah, maka di sinilah kita prioritaskan ya memberi makan orang-orang yang tadi. Nah, lalu ayat 37-nya. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Nah, Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. nah, jadi yang sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, bulunya atau tanduknya? Keridoannya. Jadi bukan daging dan darahnya yang mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Maksudnya apa? Ini kadang ada orang yang tadi memiliki pemahaman, ya kalau namanya istilahnya perbedaan pasti ada, ya. Jadi bukan berarti saya yang paling benar, tidak, tapi kita mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran ini bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, apalagi nyawa binatang tersebut. Ya, yang sampai kepada Allah dari apa yang kita kurbankan tadi apa? Ketakwaan kitanya. Ketundukan kepatuhan kita kepada Allah selama ini. Itu yang sampai. Ya, makanya tapi selama ini banyak orang yang berkeyakinan ya bahwa kalau kita berkurban, nah seperti hadis tadi kan, nanti bulunya ini akan akan kembali kepada kita dan nanti itu menjadi kendaraan. Nah, itu pemahaman-pemahaman tadi kan sudah melekat di masyarakat. Dan itu bukan berarti salah, tidak. Tapi di sini kita ambil pelajaran ya bahwa yang mencapai ridhonya Allah itu ketakwaan kita. Gitu. Jadi bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan. Apa itu takwa tadi? Di saat kita memberi kira-kira ingin yang baik atau yang buruk, gitu kan? Kalau orang takwa pasti kasih yang terbaik. Lalu di saat kita istilahnya memberi tadi ada maksud tertentu atau ikhlas. Nah, pasti kalau orang takwa akan selalu ikhlas. Jadi disinilah kita ambil pelajarannya. Jadi bukan si kambingnya, bukan si sapinya yang sampai kepada Allah, bukan. Gitu. Nah, makanya kalau saya selalu berpikir di saat kita berkurban seperti tadi Habib, berikan yang terbaik supaya apa? Bisa memberi manfaat yang banyak kepada orang yang selama ini yang menurut kita tadi itu mungkin dia jarang makan daging gitu. Tapi kalau kita kasih yang kecil ya, yang sedikit dagingnya ya kita bukan berarti nggak bermanfaat, cuman untuk sebagian kecil, tidak akan kebagian semuanya gitu. Nah, makanya di sinilah berikanlah yang terbaik kata Allah tadi. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, apa ketakwaan kitanya tadi gitu. Ya, jadi bukan berarti nanti satu orang satu nyawa hewan kurban, bukan begitu, ya. Tapi ketulusan keikhlasan kita di saat menyembelih hewan kurban tadi yang dibagikan secara menyeluruh kepada siapa saja yang menerimanya, ya. Tapi kalau kita pakai akal ya kita prioritaskan yang tadi, orang yang jarang ketemu ya atau yang jarang makan enak dalam artian daging itu kan suatu makanan yang istimewa, ya, berarti kita lebih baik memberikannya kepada orang-orang tersebut gitu. Bukan berarti kita nggak boleh ngasih si A si B, bukan. Siapapun boleh kata Allah. Ya cuman cara berpikir kitanya secara prioritas yang mana yang lebih baik itu silakan. Gitu. Nah, jadi di sini ya kalau kita ambil pelajaran dari surat Al-Hajj dari ayat 34 sampai dengan 37, kita di sini bisa ambil pelajaran bahwa setiap pelaksanaan kurban itu berbagai macam syariat, berbagai macam pendapat itu pasti ada. Gitu. Ya. Tapi di sini Allah kasih tahu kepada kita bahwasanya yang diterima oleh Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan nyawanya atau bukan ini dan ini, tapi apa? Ketakwaan kitanya. Seperti itu. Nah, makanya tujuan berkurban kita harus luruskan untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah, gitu. Agar sampai keridhoannya kepada kita, maka kita ikuti aturan, gitu. Nah, makanya di sini balik lagi ke tadi surat 108 ya, ayat 1 dan 2 tadi.
bahwa sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Gitu kan? Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi, pada saat kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, yang pertama kita harus ngapain? Mendirikan sholat. Nah, pertanyaannya, sholat itu apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Ya, surat 20 ayat 14. Bu Dr. Hedi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li. Jadi ini dulu. Sudah? Ini suaranya karena itunya apa webinarnya masuk ke kita. Nah, jadi sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, berarti di saat kita sholat, berarti kita sedang ngapain? Mengingat Allah. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus mengingat Allah? Gitu kan? Kenapa sholat ini, kan tadi ada beberapa yang berpendapat bahwa sholat itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya bukan berarti salah, tapi belum sesuai dengan yang Allah katakan di sini. Jadi sholat itu belum mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya mohon maaf ya, sholat belum mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi sholat itu baru mengingatkan kita kepada Allah. Nah, beda kan? Beda. Jadi sholat baru mengingatkan kita kepada Allah, belum mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa demikian? Nah, surat 2 ayat 152. Bu Dia, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, jadi kata Allahnya apa? Fadkuru wi'adkulkum waskuru liwala takfurun. Jadi karena itu ingatlah kamu kepadaku. Jadi sholat berarti kita baru ingat kepada Allah. Kenapa harus ingat Allah? Bukan berarti kalau kita sudah sholat dekat sama Allah. Enggak. Ya, ingatlah kamu kepadaku. Jadi di saat sholat kita ingat siapa? Ingat Allah. Niscaya, kata Allah, aku pun ingat kepadamu. Jadi kalau kita sholat, berarti kita ingat kepada Allah. Kira-kira Allahnya ingat nggak sama kita? Ingat. Pasti ingat. Asalkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Di sini ada waw atau yang artinya dan. Nah, jadi nyambung. Suruh ngapain? Waskuru ya liwala takfurun. Asalkan kamu bersyukur. Apa yang disyukuri? Nikmatnya. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, berarti di sini kalau kita sholat baru ingat kepada Allah, kira-kira pasti nggak Allahnya pun ingat kepada kita? Ingat jika bersyukur. Asal bersyukur. Berarti kalau ada orang yang sudah sholat lalu tidak bersyukur, berarti Allahnya ingat nggak, Bu? Enggak. Enggak. Nah, sok pikirkan di situ. Ya. Nah, berarti kita selama ini introspeksi diri. Selama ini kita sering sholat, suka. Ya, 5 waktu dikerjakan? Iya. Pertanyaannya, sehari berapa kali kita sholat yang wajib 5 waktu? Pertanyaannya, saat kita sholat 5 waktu, ya, sehari 5 waktu, kita bersyukur kepada Allah berapa kali? Kan gitu. Nah, jadi jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah. Jadi bukti kita sekarang sholat mengingat Allah dan Allah ingat kepada kita, yaitu apa? Rasa syukur tadi. Jadi jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah tadi. Kita sudah dikasih kesehatan, kita bersyukur. Ya, dengan kita sehat berarti kita bisa beraktivitas. Lalu kita dikasih pekerjaan, kita bersyukur. Dengan pekerjaan kita dapat penghasilan.
Gitu kan? Lalu kita dikasih keluarga, kita bersyukur. Dengan keluarga kita dapat keturunan. Nah, jadi kita syukuri ya keluarga kita syukuri pekerjaan kita syukuri nikmat-nikmat Allah tadi. Ya, karena nikmat Allah nggak bisa dihitung. Nah, cuman cara bersyukurnya jangan cara bagaimana kan gitu. Ya, Allah bilang surat 5 ayat 35. Bu Hendra mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berhijratlah dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, itu. Jadi kata Allahnya apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan dan kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, suruh ngapain kata Allah? Carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Berarti di sini kita setelah sholat, ya suruh ngapain? Setelah ingat, kita suruh ngapain? Sholat kan tadi ingat Allah. Berarti setelah sholat, berarti kita setelah mengingat Allah. Nah kalau kita sudah sholat, sudah mengingat Allah, suruh ngapain? Cari jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Berarti cukup hanya sholat doang? Belum. Makanya sholat belum menjadikan kita dekat dengan Allah. Tapi sholat sudah menjadikan kita ingat kepada Allah. Gitu. Bagaimana supaya Allah ingat kepada kita? Caranya tadi bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Cari kata Allah jalannya supaya kamu dekat dengan Allah. Nanti kalau sudah ketemu jalannya, kata Allah ngapain? Berjihadlah pada jalan tersebut. Jihad di sini apa? Bersungguh-sungguh serius mengerjakannya. Bukan berarti kita harus perang. Berjihad itu bukan berarti kita harus perang bunuhin orang, bukan. Tapi jahadu artinya bersungguh-sungguh. Jadi di saat kita sudah tahu jalan mendekatkan diri kepada Allah, kita harus bersungguh-sungguh mengerjakannya supaya mendapat keberuntungan. Nah, pertanyaannya, jalan mendekatkan diri kepada Allahnya sudah ketemu belum? Kalau mengingat Allahnya tiap hari kita sudah kerjakan. Tapi mendekatkan diri kepada Allahnya, apakah sudah bertemu? Kalau sudah ketemu, silakan bersungguh-sungguh di jalan itu. Ulah kakak pengan. Jangan sewaktu-waktu maksudnya gitu. Tapi kita harus continue, serius melaksanakannya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya jalan mendekatkan diri kepada Allahnya itu apa? Kan gitu. Ya. Surat 9 ayat 99. Pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Selamat jalan Rahmawati Soekarno Putri. Tim TV One mengabarkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ya di surat 9 ayat 99 Allah kasih tahu kepada kita bahwasanya di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul, gitu kan? Nah, di sini Allah bilang, ketahuilah. Nah, berarti ketahuilah. Yang harus tahu siapa? Yang harus tahu siapa? Ketahuilah. Berarti ada yang harus tahu. Yang harus tahu siapa? Kita semua. Sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi di sini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa?
Ya, dengan cara apa? Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allahnya dengan cara bagaimana? Nafkah, nafkah atau infak. Jadi infak, nafkah atau nafkah artinya apa? Memberi, mengeluarkan, gitu. Jadi jalan untuk dekat sama Allah itu adalah nafkah. Berarti jalannya apa? Ada yang kita keluarkan di jalan Allah. Gitu. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, berarti kalau kita ambil pelajaran dari surat 9 ayat 99 ini, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan cara infak, ya, atau nafkah atau nafkah. Artinya apa? Mengeluarkan sebagian dari rezeki kita di jalan Allah. Gitu. Nah, jadi kita udah ketemu jalannya. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, itu adalah dengan cara kita menginfakkan atau menafkahkan sebagian dari harta kita di jalan Allah. Berarti kalau kita sudah sholat, sudah mengingat Allah, ya, dan kita barengi dengan rasa syukur supaya Allah ingat kepada kita. Rasa syukurnya dengan cara bagaimana? Menafkahkan harta di jalan Allah. Sehingga setelah kita ingat Allah, kita pun akan dekat dengan Allah. Gitu. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara kita rajin menafkahkan harta di jalan Allah. Intinya itu. Gitu. Ya, makanya tadi inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Allah telah berikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbannya. Maksudnya apa? Kalau Allah udah kasih nikmat yang banyak, kamu harus ingat kepada yang kasih. Siapa? Allah. Dan juga kamu harus dekat kepada yang ngasih. Siapa? Allah. Gitu. Jadi orang yang telah diberikan nikmat, dia mendirikan sholat dan berkurban, berarti dia sudah ngapain? Sudah ingat kepada yang ngasih, dan juga dia telah dekat sama yang ngasih. Siapa yang ngasihnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang melatar belakangi kurban ya adalah nikmat dari Allah. Jadi pada saat kita sudah dikasih nikmat, mari kita dirikan sholat. Apa itu mendirikan sholat? Berarti kita sudah mengingat Allah. Apa yang diingat dari Allah? Sifat kasih sayangnya. Sehingga kita akan berusaha mencari jalan supaya apa? Dekat sama Allah. Bagaimana jalannya? Bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya dengan menafkahkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu diri, ilmu, tenaga, pikiran, dan harta. Gitu. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita. Surat 3, ayat 92. Bu Dia, silahkan Bu Dia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, jadi kata Allahnya apa? Kamu belum sampai kepada kebajikan yang sempurna. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maksudnya apa? Jadi di saat kita akan memberikan ya atau menafkahkan, menginfakkan atau mengeluarkan rezeki atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita berikan yang terbaik yang kita cintai. Jangan ini kadang mohon maaf. Kalau seumpamanya diisi dompet kita ada duit 5.000, 10.000, 50.000 dan 100.000, yang paling kita cintai yang mana? Yang paling dicintai yang mana, Bu? 100.000. Yang 100.000. Tapi pada saat kita disuruh menafkahkan harta di jalan Allah, yang dikeluarkan yang mana? Harusnya yang 100. Kuduna. Itu kadang kita belum bisa seperti itu. Nah, makanya di sini mari kita belajar bersama-sama mengintrospeksi diri masing-masing. Apakah kita sudah berani menafkahkan harta yang paling kita cintai? Apa itu yang paling kita cintai? Bu, kalau seumpamanya ya
dikasih pilihan. Kira-kira yang paling kita cintai, seumpamanya ada pilihan nih, antara mobil Alphard dan juga mata kita. Yang paling kita cintai yang mana? Mata. Sakit. Mata. Ada yang mau ditukar matanya dengan Alphard? Nggak ada. Ya. Nah, berarti mata yang lebih kita cintai. Terus kalau seumpamanya tangan kita, intinya anggota tubuh kita, ya. Kalau ditukar dengan Mercy, kira-kira lebih yang kita cintai yang mana? Anggota tubuh. Anggota tubuh. Anggota tubuh, kan gitu. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai, ya, jangan sampai kita lupa bahwa nikmat yang paling berharga dari Allah itu Allah udah kasih kita pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki. Jangan sampai itu kita kufur nikmat. Makanya mari kita pakai pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatan membaca ayat-ayat Allah, hati dan pikiran memahami ayat-ayat Allah, sehingga menggerakkan mulut, tangan, dan kaki, bekerja, berusaha sesuai dengan maunya Allah, sehingga menghasilkan rezeki dari Allah, penghasilan yang halal, dan kita bisa menafkahkan di jalan Allah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Itu maksudnya. Jadi harta yang paling kita cintai, mari kita nafkahkan. Jadi bukan hanya duitnya saja, bukan hanya ilmunya saja, bukan hanya tenaganya saja, tapi full power. Ya, Allah udah kasih ilmu, kita nafkahkan ilmunya di jalan Allah. Allah udah kasih harta, kita nafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah udah kasih tenaga, kita nafkahkan hartanya di jalan Allah. Tapi itu pun kembali kepada kesanggupan dan kemampuan. Karena ada orang yang telah dititipkan oleh Allah harta, tapi dia nggak punya kemampuan. Untuk apa? Menyalurkannya. Karena apa? Mungkin dia istilahnya sibuk atau apa, bisa dengan menyuruh atau melalui beberapa orang-orang tertentu yang dipercaya gitu. Jadi di sini apapun bisa dikerjakan asalkan apa? Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Nah, makanya di sini Allah perintahkan surat 2 ayat 195. Bu Hendra, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bahwa yang disukai, yang disenangi oleh Allah, yang mana? Halo? Yang disukai, yang disenangi oleh Allah, yang mana? Orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin. Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi di saat kita mengorbankan waktu, tenaga, diri, dan harta dipakai untuk berbuat baik, Allah suka nggak? Suka. Tapi ada orang yang berkeyakinan di saat mengorbankannya itu setahun sekali dengan menyembelih binatang ternak dan juga punya maksud-maksud tertentu yang aneh-aneh, Allah suka nggak? Belum tentu. Nah, makanya di sini saya ingin mengambil suatu pelajaran bahwa di saat kita berkurban secara syariat, kita mengikuti, ya, yang kita ikuti setahun sekali menyembelih binatang ternak. Secara hakikatnya kurban itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita ingin dekat sama Allahnya setahun sekali di saat menyembelih hewan kurban, atau ingin setiap saat, setiap waktu beserta Allah? Gitu kan? Nah, kalau ingin setiap waktu, setiap saat beserta Allah, ya syaratnya 16:128. Bu Hendra, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau ingin selalu beserta Allah, syaratnya apa? Takwa dan berbuat baik. Jadi kita berbuat baik, memberi makannya bukan setahun sekali menyembelih hewan ternak saja. Tapi tadi, ya, kita sudah diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki, dipakai semuanya di jalan Allah, nafkahkan di jalan Allah, akhirnya kita bisa menginfakkan apa yang Allah telah berikan kepada kita,
baik ilmu, tenaga, pikiran, dan harta, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Berarti kita berbuat baiknya kapan saja, di mana saja. Tidak hanya nunggu Ramadan, tidak hanya nunggu Idul Adha, tidak hanya nunggu ini dan itu. Tapi saat kita diberikan oleh Allah keluasan, ya, baik itu harta, ilmu, tenaga, kita nafkahkan. Jadi jangan sampai kita merasa, kan aturannya juga, kata guru saya, ini, ya silahkan kalau mengikuti itu nggak masalah. Tapi kita pun harus cerdas bahwa tadi ya, kalau kita ingin selalu beserta Allah, kita suruh ngapain? Bertakwa dan berbuat baik. Apa itu takwa? Menafkahkan harta baik di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, selalu mohon ampun sama Allah dan berbuat kebaikan. Itu orang takwa. Jadi kalau kita selalu kerjakan itu semua, berarti kita selalu beserta siapa? Beserta Allah. Nah, jadi di sini ya Allah kasih tahu lagi kepada kita surat 2 ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi yang melapangkan menyempitkan rezeki siapa? Allah. Nah, Allah akan melipat gandakan. Allah akan memberikan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memberi pinjaman kepada Allah. Emang Allah miskin harus dikasih pinjaman? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Di saat kita menafkahkan tadi, nafkah tadi, di saat kita mengeluarkan di jalan Allah, bukan berarti Allah meminjam, tapi kita keluarkan di jalan Allah. Karena yang punya siapa? Allah. Itu akan balik lagi kepada kita. Ya, jadi kalau kita memberikan yang terbaik, menafkahkan hartanya di jalan Allah yang terbaik, maka Allah akan lipat gandakan. Makanya kalau kita ingin memberikan sesuatu yang banyak nilainya, banyak manfaatnya, banyak istilahnya daripada mudorotnya gitu kan, tapi lebih banyak istilah manfaatnya. Inilah yang akan menjadikan lipat ganda kepada kita. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita tadi di saat kita memberi tadi itu, ya apalagi tadi itu, udahlah saya mau beli yang murah aja. Padahal dia mampu memberikan yang terbaik, ya bukan berarti yang mahal itu baik, bukan, ya atau bukan berarti yang murah itu jelek, bukan, tapi sesuai nggak dengan kesanggupan dan kemampuan kita, gitu maksudnya. Jadi kalau kita memberikan, menafkahkan harta di jalan Allah, memberikan yang terbaik, Allah pasti akan kasih yang lebih baik dari apa yang telah kita berikan tadi, gitu. Nah jadi tujuan berkurban kita ya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai tujuan kurbannya tadi beda, gitu kan? Jadi di saat kita setiap tahun diberikan nikmat yang banyak, akhirnya setiap tahun kita kebeli, ya. Untuk apa? Berkurban secara syariat, membeli seekor domba atau sapi atau apapun namanya, ya, apapun binatang ternaknya. Di saat kita memberikan itu tujuannya untuk apa? Berbuat kebaikan. Jadi kita harus bisa memberi manfaat yang lebih banyak. Ya. Makanya ya mohon maaf kita selama ini terutama saya selalu ketitipan kurban ya dari beberapa orang. Saya selalu menawarkan mau enggak kita gabungkan untuk memberi yang terbaik. Contohnya apa? Ini ilustrasi aja ya. Karena tadi itu kan banyak orang yang berkeyakinan satu binatang, satu nyawa. Nah, gitu kan, untuk satu orang. Ya itu silakan aja. Kalau saya berpikir tadi, kita memberikan itu yang lebih bermanfaatnya, yang lebih banyak. Contoh, kalau kita membeli kambing, ya 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, kira-kira, ini ilustrasi aja ya, kira-kira lebih banyakkan mana? Kalau diukur dari dagingnya, kalau diukur dari misalnya memberi kepada halayak banyaknya. Ini pernah saya uji coba, Bu. Ya, kita ketitipan seumpamanya 7 ekor kambing. Lalu
ada juga 1 ekor sapi. Begitu sapi, harga kambing seumpamanya taruhlah yang sedang itu kan kisaran antara 2,5 juta sampai 3 juta. Itu yang sedang. Kalau yang di bawah itu biasanya ya mohon maaf. Ini saya punya pengalaman pribadi kecil banget gitu kan. Ya, jadi ukuran dagingnya kecil gitu kan. Nah, taruhlah 3 juta. Kalau 3 kali 7 berarti 21 juta. Nah, dibelikan 1 ekor sapi yang harga 21 juta, ini pengalaman ya. 7 kambing ya dengan 1 ekor sapi, ternyata lebih banyak 1 ekor sapi. Manfaatnya kalau 7 kambing paling bisa kasih sekitar 50 ya atau 40 kepala keluarga, maksimum 50 orang. Nah, tapi kalau sapi itu bisa memberi lebih dari 100 orang. Dengan timbangan daging beratnya kurang lebih sekitar 500 gram ke atas ya, atau setengah kiloan gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya kalau dilihat dari manfaatnya lebih besaran sapi gitu. Nah, maka di sini tadi itu kita berikan yang terbaik dalam artian apa? Sesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Jadi bukan berarti harus beli ini, beli itu, beli ini, bukan. Tapi tadi itu ya, kita berkurban tujuannya untuk apa? Gitu. Kalau berkurban tujuannya untuk membeli nyawa hewan ternak, ya mohon maaf, silakan. Tapi kalau kita berkurban untuk tadi mendapatkan keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menafkahkan harta di jalan Allah, yuk kita bisa kerjakan sama-sama gitu. Nah, jadi balik lagi kepada tadi tujuan kita berkurbannya untuk apa? Ya, makanya dari mulai sejarah kurban kita mendapatkan hikmah ilmunya. Lalu mulai dari latar belakang kurban juga kita mendapatkan hikmah ilmunya, dan tujuan kurban juga kita mendapatkan hikmah ilmunya. Jadi silakan nanti dipelajari lagi ya, dibaca ulang lagi ayat-ayatnya, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik tadi. Insya Allah dari pemaparan tentang hakikat haji dan kurban, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua, membuka hati dan pikiran kita. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu mungkin bisa menambahkan lagi ya pengetahuannya tadi. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Ya, yang betul hanya dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Karena saya bukan siapa-siapa, ya, dan juga saya tidak punya apa-apa, tapi semua itu dari Allah. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf lahir batin, yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya. Silakan dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang sudah dengan Quran, tolong abaikan saja. Saya kembalikan kepada Bu Epi. Silakan, Bu Epi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz Ali. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah tadi dipaparkan. Silahkan bila ada yang mau ditanyakan. Pak Evi. Pak Ustadz, saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Tadi sudah jelas sekali ya, tujuan dari kurban itu kan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan ke kita untuk mendapatkan ridho, mendekatkan diri pada Allah dan sebagainya. Rasa-rasanya sih kalau bentuk syukurnya itu dibandingkan dengan nikmat yang kita terima selama ini tuh rasanya sapi segede apapun juga nggak cukup gitu ya Pak Ustadz ya. Rasa-rasanya sih kan luar biasa nikmat yang sudah kita dapatkan dari Allah. Nah, saya ini kembali dalam pelaksanaan kurban. Misalnya Pak Ustadz, saya niat kurban sapi misalnya gitu. Tapi berarti saya hanya berikan kepada 1 titik begitu. Bagaimana kalau kemudian saya pecah aja jadi 7 supaya berombongan dengan yang lain, tapi saya jadi bisa memberikan kepada 7 titik begitu. Ini sama atau tidak, Pak Ustadz? Itu satu. Yang kedua kan ada yang bilang nanti dagingnya dikalengin, nanti biar dikirim kemana-mana. Itu apakah hanya bentuk untuk kemudahan saja dan tidak ada kaitannya dengan ritual atau apapun? Dan yang ketiga, saya baca di running text pernah bilang
gunakanlah uang kurban ini kita pakai untuk mengatasi pandemi gitu. Apa dibolehkan seperti ini? Makasih Pak Ustadz. Ya, bagus pertanyaan yang berkaitan dengan situasi saat ini. Ya, jadi pada saat kita berniat untuk berkurban, kan tadi ya masuk lagi ke tujuan, bukan daging, bukan darah ataupun nyawanya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita. Gitu. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, tadi sudah jelas dikatakan bahwa di saat kita menjalankan perintah Allah untuk berkurban, ya, di mana saja boleh, silakan. Gitu kan? Mau di sini, di sana, melalui ini, melalui itu, silakan. Saya punya satu pengalaman, cuman saya di sini nggak mau menyebutkan nama organisasinya. Saya pernah diajak bersinergi ya dengan salah satu organisasi yang selalu menggalang dana terutama untuk kepentingan umat. Nah, saat itu saya ditawarkan ya untuk menerima hewan kurban. Kata saya, oke, kan mau nggak katanya menyalurkan hewan kurban nih dari kami gitu kan, dengan syarat-syarat ini. Jadi itu persyaratannya harus kita penuhi dulu. Akhirnya saya setuju dulu. Oke, saya setuju. Akhirnya kita dikasih waktu itu janjinya dia mau kasih kita 1 ekor sapi dengan 4 ekor kambing. Nah ternyata yang dikasih cuma kambingnya doang gitu. Akhirnya kambingnya jadi 6 ekor waktu itu. Dan itu pun saya merasa prihatin. Kenapa? Karena ya mohon maaf secara syariat itu kami belum masuk ke dalam istilahnya keabsahan kurban. Kalau saya bilang itu anak kambing, iya anak kambing. Kenapa? Karena kecil. Gitu. Ya, makanya kata saya subhanallah. Saya tanya, Kang, ini harga kambing yang berapa? Oh, ini yang 1.200.000, Kang. Oh, ini yang ya Allah, pantesan dia bisa kasih harga murah karena yang dikasih ya anak-anak kambing tadi. Belum masuk ke dalam rukun. Istilahnya belum sah lah kalau untuk dikurbankan. Lalu yang berikutnya juga saya berpikir, oh ada yang bilang, kan kalau ini sudah paketan, sudah dikalengin, ini bisa disalurkan ini. Oh bagus, ya. Jadi lebih simple, lebih istilahnya apa? Nggak ribet apa membagiinnya gitu kan? Ya silakan aja. Nah, cuman di sini pada saat kita mau memberi, ya kira-kira perasaan kita tadi harus apa? Tulus, ikhlas. Gitu kan? Nah, di saat kita mendapat laporan, ya karena pada saat itu, ya jujur aja, persyaratannya pada saat disembelihnya dipoto, ini dilaporkan kepada, dikasih nama kan si hewannya itu, ibu ini seumpamanya, ini nomor sekian, dipoto. Nah, laporan. Itu kadang apakah si yang kurban tadi melihat langsung hewannya atau mengetahui langsung hewannya seperti apa, atau pada saat melihat fotonya tadi ada perasaan bagaimana? Nah itu kan kita nggak tahu. Nah disitulah dituntut kita harus ikhlas kan gitu. Nah intinya kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja kita berkorban nggak ada masalah selagi kita tulus ikhlas. Intinya gitu. Jadi ibu mau di 1 titik atau dibikin dipecah menjadi 7 titik nggak ada masalah. Silahkan gitu. Ya, yang penting tadi tujuan kita berkurban apa? Memberikan manfaat. Memberikan manfaat yang lebih banyak. Intinya ke situ. Jadi tidak usah istilah terpaku kepada si A, si B atau ke ini atau ke itu. Silahkan aja. Kemanapun kita menyalurkan itu baik semuanya. Ya, tujuannya baik semuanya. Jadi silakan saja. Mau di 1 titik ataupun berapa titik. Mau berbentuk kalengan ataupun tidak, itu sah-sah saja. Karena itu hanya sistem. Ya, atau kita mau memberinya ke luar negeri ataupun ya itu pakai akal lah. Jangan sampai gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung lautan malah kita kejar. Nah, dalam artian apa? Berikanlah dulu orang-orang yang sekitar kita dulu ya, yang lebih bermanfaat. Gitu. Bukan berarti yang jauh nggak bermanfaat, karena kita lebih membutuhkan apa aja seperti ini.
Ya, pas pandemi seperti ini jujur yang paling terkena imbasnya itu rakyat kecil, Bu. Ya, itu kerasa banget mereka. Terasa banget ya, dari penghasilannya yang berkurang, ditambah lagi ini dan itu dan sebagainya. Jadi silakan saja ya, mau dipecah ataupun tidak, mau ngikutin itu atau tidak. Yang penting tadi di saat kita memberi jangan sampai ada perasaan-perasaan yang tidak baik. Kita harus tulus, ikhlas dan memberikan yang terbaik. Intinya itu aja, Bu Dia. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi pertanyaan? Tapi sekarang kan udah biasa tuh Pak Ustadz, banyak tawaran-tawaran di online dan sebagainya gitu. Kalau kita ikut yang kayak gitu kan kita ya nggak usah mikir gimana-gimana kan. Yang penting kitanya ikhlas gitu kan. Betul. Benar nggak? Betul. Daripada bingung, daripada suuzon. Ya kan, misalnya gitu. Kita uangnya cuma cukup buat kambing, sementara yang kita biasa, misalnya kita biasa kurban di situ nggak ada kambing, adanya sapi. Jadi kita boleh dong memilih penyelenggara yang ada kambing yang cukup dengan dana yang kita punya gitu, boleh kan? Iya boleh aja. Kan tadi yang penting tadi kita tahu tujuannya, kita tujuannya iya, tujuannya kan bukan kambingnya, bukan sapinya, tujuannya nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan juga kurbannya tidak setahun sekali kan. Masa ingin dekat sama Allahnya cuma pas saat menyembelih kambing? Bukan. Gitu kan. Nah, jadi qorib atau koroba mendekatkan diri kepada Allah itu kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Gitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara nafkah tadi. Jadi kita berinfak, menafkahkan harta di jalan Allah, bukan dengan hanya menyembelih hewan ternak. Tapi tiap hari kita bisa berbagi. Kan intinya seperti itu. Jadi silakan aja itu mau di mana saja, melalui siapa saja boleh. Sah-sah saja, silakan. Yang penting nggak memaksakan diri ya. Nah, yang penting itu. Itu kan ada orang yang supaya kelihatan bisa berkurban, jadi memaksakan diri. Maksudnya jangan. minjem dulu kayak apa kayak gitu. Kan lebih baik sesuai dengan kemampuan, dengan keikhlasan dan paham nilai ketakwaannya gitu. Iya, yang penting itunya. Ya, mungkin kita lanjut dengan doa Kang buat anandanya Ibu Rini tadi dan semua yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Banyak banget nih Pak Ali yang kena COVID sekarang. Iya, keluarga teman. Oke, kalau seperti itu sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga segala permohonan kita, keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mari sama-sama kita doakan untuk orang yang paling berjasa dalam hidup kita, ibu bapak kita masing-masing. Semoga ibu dan bapak kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya bersama orang-orang yang soleh. Dan orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah memberikan keberkahan dalam usianya, memberikan selalu kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta limpah rezeki yang banyak dan halal. Itu mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadrali abdina bapak bin wa umina ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya selain ibu bapak, ada juga yang berjasa dalam hidup kita, terutama para pahlawan bangsa, para pahlawan agama, dan juga guru-guru kita. Wabil khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam AS, semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya.
Dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian. Semoga jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang subur, yang makmur, yang penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Dan juga kita mohon Allah agar pandemi ya COVID-19 ini yang melanda dunia ya khususnya untuk negeri tercinta kita Indonesia ini semoga cepat diangkat oleh Allah, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, kita hanya berusaha mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Dan kita hanya minta semoga Allah cepat mengangkat pandemi ini agar warga negara Indonesia dan dunia ini bisa beraktivitas seperti biasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk saudara kita, sahabat kita, ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, apalagi menderita penyakit COVID-19. Semoga Allah cepat memberikan kesehatannya, dipermudah dalam proses penyembuhannya, dan juga yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga Allah cepat memberikan kelapangan, dan yang sedang diuji oleh berbagai musibah, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kita mohon sama Allah, semoga terutama para tenaga kerja kesehatan, ya, para medis, ya, para dokter, perawat, bidan, dan semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19, ya, semoga selalu diberikan oleh Allah kekuatan, selalu diberikan oleh Allah kesehatan, selalu diberikan oleh Allah ketahanan, sehingga dia bisa bekerja, berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien-pasiennya yang selama ini sedang membludak, ya. Saya juga nggak habis pikir bagaimana mereka bisa tertular, tapi itulah jalannya Allah. Kita hanya bisa berharap, berdoa agar pasiennya diberikan kesembuhan dan tenaga medis diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam menjalankan tugasnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, terutama tadi kita mendengar ya bahwasanya banyak sekali tenaga medis yang menjadi korban yang berjatuhan, ya. Sehari bisa 8 sampai 10 orang yang mana kita tahu bahwa mereka sedang bekerja berjihad di jalan Allah. Ya, mereka bersungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kita hanya bisa doakan yang menjadi korban meninggal, semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, sehingga almarhum ataupun almarhumah mendapatkan tempat yang selayaknya dengan mujahid-mujahid di surganya Allah. Amin. Dan bagi mereka korban sekarang sakit, ya akhirnya tertular, kita juga hanya bisa mendoakan semoga diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa sehat kembali, Amin. ya, untuk beraktivitas lagi, memberikan pelayanan lagi, ya, terutama tadi ya buat Ananda. Siapa Bunda? Benar ini Anandanya? Putri Sheila Apriliani. Ya, buat Anandanya dari ini, ya. Semoga
selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam Amin. ya, agar bisa senantiasa terus ya, berjuang menghadapi pandemi ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Syedil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan dal maut. Allahumma syakaratul maut wa nazatan minan nar wa afan min hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Yang tasamin alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ali doanya, ibunda-ibunda semua. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan semua sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ustaz bisa nggak nanti dapat rekamannya ini ya Ustaz Zoom ini? Insya Allah nanti Bu Evi. Oh iya. Masukin lagi di YouTube. Soalnya tadi ini apa namanya? Ada Dulu kelas rekod belajar juga. Jadi udah sempat ikut semua. Ya insya Allah Bunda nanti di YouTube. Iya, makasih. Terima kasih, selalu ada YouTube. Saya selalu ikuti YouTube-nya. Share ke WA juga bisa kan, Evi? Iya, silahkan. Saya sudah share nomor saya ya, Bu. Oh iya. Ada di